kami akan mempresentasikan mengenai chapter 8 dengan tema Cost Efficiency and Efficiency of Programs atau aktivitas biaya dan kemanjuran pro. Baik. Undang-Undang Pendidikan Individu dengan Disabilitas atau IDEA dalam amandemen tahun 2004 menunjukkan bahwa fokus utama dari pengawasan federal dan negara bagian terhadap undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan hasil pendidikan dan hasil fungsional untuk semua anak disabilitas. Memiliki informasi yang akurat tentang biaya program sangat penting untuk menyediakan layanan yang efektif dan efisien bagi anak-anak yang penyandang disabilitas dan keluarga mereka gitu. Tujuan dari analisis biaya adalah untuk menentukan nilai ekonomi dari semua sumber daya yang digunakan untuk menyediakan layanan terbaik dalam program tertentu. Kemudian mengidentifikasikan biaya penuh EI dan EXE dapat menjadi tantangan karena ada banyak biaya untuk menjalankan sebuah program. Beberapa di antaranya itu dibayar dengan dana publik atau swasta, dan yang lain tidak. Banyak analisis biaya menggunakan model biaya sumber daya yang melibatkan perkiraan biaya untuk semua sumber daya program. Pendekatan ini membutuhkan deskripsi lengkap dari semua komponen program, termasuk personal, persediaan, bahan, peralatan, transportasi, dan fasilitas yang terbaik. Sumber daya lain seperti menggunakan sukarelawan dan waktu orang tua juga itu harus dimasukkan dalam biaya tersebut. Studi aktivitas bagi mereka memerlukan dua jenis informasi yang berbeda, informasi tentang biaya dan informasi tentang studi aktivitas bagi mereka memerlukan dua jenis informasi yang berbeda, informasi tentang biaya dan informasi tentang studi aktivitas bagi mereka memerlukan dua jenis informasi yang berbeda, informasi tentang biaya dan informasi tentang. Kita perlu terus melakukan lebih banyak penelitian untuk memvalidasi praktik baru yang menjanjikan dan mengidentifikasi anak-anak dan keluarga yang sukses dengan mereka. Kita juga perlu berbuat lebih banyak untuk belajar tentang apa yang bisa kita berhasilkan, apa yang sedang dilaksanakan, dan apa yang berhasil di ratusan intervensi dini dan program pendidikan khusus anak usia dini di seluruh negeri. Kami membutuhkan data berkelanjutan tentang hasil yang disadari oleh anak-anak melalui partisipasi mereka dalam program-program ini. Nah, biaya program, layanan, dan praktik adalah bidang lain yang saat ini sangat sedikit diketahui. Agar data biaya dapat digunakan dan bermanfaat, data tersebut harus terkini, harus baru ya, yang berarti perlu diproduksi secara teratur. Data biaya pada program dari 5 atau 10 tahun yang lalu mungkin berguna untuk eksplorasi satu kali tentang apa yang mendorong biaya, tetapi kami berpendapat bahwa hasil dan data biaya perlu dilacak dari tahun ke tahun. Nah, menurut Bernet dan Escobar 2002, beliau berkomentar bahwa sudah waktunya untuk menganalisis program untuk anak-anak dengan risiko lingkungan untuk beralih dari menunjukkan bahwa program efisien itu secara ekonomi ke melihat bagaimana program dapat menghasilkan manfaat terbesar dengan biaya terendah. Demikian pula pertanyaan untuk layanan bagi anak-anak penyandang disabilitas. Seharusnya bukan
bukan apakah hasil jangka pendek dan jangka panjang membenarkan investasi tersebut. Ya, walaupun data akan menunjukkan bahwa jawaban atas pertanyaan ini adalah iya. Nah, pertanyaan biaya kritis untuk program bagi anak-anak penyandang disabilitas itu, bagaimana kita menyediakan layanan yang efektif untuk jumlah anak terbanyak dengan biaya lebih sedikit. Hal ini tidak boleh disalahartikan ya, sebagaimana pembenaran untuk secara otomatis menyediakan layanan yang paling murah, karena layanan berbiaya rendah atau berbiaya tinggi yang tidak menghasilkan hasil yang baik tidak hemat biaya. Jadi kalau misalkan biayanya rendah atau biayanya tinggi, tidak menjamin mendapatkan hasil yang baik gitu. Tapi itu malah tidak hemat biaya jadinya. Meneliti efektivitas biaya berarti melihat jumlah keuntungan yang dicapai untuk tingkat investasi tertentu. Yang perlu diketahui oleh pembuat keputusan untuk membuat pilihan di antara opsi. Memperoleh data yang valid tentang efektivitas biaya tidak akan mudah. Tetapi jika kita tidak segera mulai berinvestasi untuk membangun infrastruktur di negara bagian untuk mengumpulkannya, 25 tahun lagi akan berlalu dan lapangan masih akan menulis tentang perlunya data tentang biaya efektivitas gitu. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga cukup jelas. Kita sama-sama belajar, semoga mudah dipahami. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye-bye. Studi aktivitas bagi mereka memerlukan dua jenis informasi yang berbeda, informasi tentang biaya dan informasi tentang hasil. Penelitian membuat perbedaan antara dua jenis penelitian yang melihat hasil. Studi kemajuan memeriksa apakah intervensi, praktik, atau program dapat bekerja dalam situasi ideal dan sangat terkontrol, di mana intervensi diimplementasikan sebagaimana dimaksud oleh praktisi atau peneliti yang telah sangat terlatih dalam prosedur tersebut. Tidak mengherankan, intervensi yang terbukti manjur mungkin tidak menjadi efektif karena misalnya nih intervensi tersebut terlalu sulit atau tidak praktis bagi diterapkan untuk dengan setia gitu. Kedua jenis studi penting untuk memahami dan mempromosikan hasil lebih baik untuk anak-anak dan keluarga. Analisis aktivitas biaya dapat menggunakan data dari studi kemanjuran atau efektivitas tergantung pada apakah data hasil yang dikumpulkan dari implementasi terkontrol atau implementasi dalam program dunia nyata gitu. Gambaran umum tentang apa yang diketahui tentang biaya, kemanjuran, dan efektivitas biaya program untuk anak-anak penyandang disabilitas mengungkapkan kebutuhan yang terus-menerus akan informasi baru dan lebih baik, meskipun ada beberapa tantangan untuk melakukan studi yang baik di bidang ini. Itu bukan alasan untuk tidak membuat kemajuan dalam bidang ini. Kebutuhan akan informasi tidak berkurang oleh tantangan seperti keragaman populasi, layanan individual yang diamanatkan, dan berbagai pendekatan pemberian pelayanan. Jadi efektivitas data itu sangat penting. Jadi dari apapun yang ini, informasi data itu harus benar-benar valid dan terus diperbarui.